Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ke-7 ya. Jadi besok minggu depan kita sudah UTS. Sebelum UTS ini saya akan membahas tentang tugas Anda yang terakhir, yaitu tentang pembuatan metode penelitian karya ilmiah. Nah, seperti kemarin review ini atau pemberian koreksi ini akan saya berikan dengan mengambil sampling dari pekerjaan yang telah Anda buat. Jadi nanti tidak semua saya koreksi, tetapi saya sampling dan saya sajikan di pertemuan ini. Oke, yang pertama, ini ada penelitian dari metode penelitian dari Paulina Retno ya. Nah, ini judulnya adalah analisis pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode hazard identification, risk assessment, and risk control pada area produksi pabrik manufaktur PTA di Kabupaten Bekasi. Nah, sedikit saya memberikan koreksi pada judul ya. Judul usahakan sependek mungkin. Jadi misalkan ada kalimat yang bisa dihilangkan, itu dihilangkan, dan seandainya terjadi pengulangan kata itu juga dikurangi. Nah, judul ini belum memuat tujuan ya. Biasanya kan seperti ini. Analisis pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dengan metode hazard identification, risk assessment, and risk control pada area produksi pabrik manufaktur PTA di Kabupaten. Nah, di Kabupaten Bekasi ini dihilangkan saja, diganti dengan tujuannya. Tujuannya itu apa? Tujuan dari penelitiannya ditambahkan di sini. Misalkan untuk membuat standar APD membuat standar APD atau apa itu tergantung nanti tujuannya apa. Oke, berikutnya. Nah, pemaparan metode penelitian ini sebaiknya jangan seperti ini, tetapi dibuat poin-poin. Maksudnya seperti ini. Saya berikan contoh yang lain ya. Nah, dibuat poin-poin seperti ini contohnya. Kalau ini, nah seperti ini, tapi ini kan bab 3 ya. Ini bab 3 metode penelitian. Ya berarti ini objek penelitian itu adalah 3.1 objek penelitian, 3.2 waktu dan tempat dan waktu penelitian, 3.3 alat dan bahan yang digunakan. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kita kembali ke sini lagi. Oke, kita ke objeknya dulu. Objek penelitian ini adalah melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 yang diterapkan oleh perusahaan A, area produksi di lini proses assembly unit. Nah, ini diperhatikan kemarin teorinya. Nah, teorinya begini ya. Objek penelitian berisi hal yang menjadi fokus penelitian atau hal yang diteliti, bukan tempat atau nama perusahaan dilakukannya penelitian. Nah, ini kan area produksi. Oke, area produksi tidak masalah. Area produksi bukan mengarah ke tempat penelitian ya, tapi objeknya memang itu. Tetapi yang ini pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kata kerja ya. Kalau objek itu sebenarnya lebih ke kata benda, apa yang diteliti. Ya berarti jangan pelaksanaan, berarti objeknya itu adalah area produksi S10 di lini proses assembly. Nah, objeknya lebih ke itu. Apalagi ini ada oleh perusahaan A. Nah, jadi ini tidak usah pelaksanaan sistem manajemen K3. Nah, ini tidak usah. Jadi objeknya cukup area produksi di lini proses assembly unit. Nah, seperti itu. Jadi apa yang diteliti atau hal yang diteliti itu apa, bukan tempatnya. Atau kalau misalkan seperti ini juga boleh. Misalkan SMK3 itu singkatannya sudah diberikan di awal ya. Berarti tinggal menyebut SMK3 saja. Berarti objek penelitian ini adalah SMK3
pada area produksi di lini proses assembly unit. Nah, seperti itu contohnya. Jadi mengarah ke kata benda. Jangan seperti ini pelaksanaan. Nah, ini kan kata kerja. Seperti itu. Kemudian setelah objek, itu adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, ini seharusnya tadi di poin-poin, berarti ini harusnya 3.1, 3.2. Penelitian dilakukan di area produksi HS10 di lini produksi unit di lini proses assembly unit pabrik manufaktur perusahaan A. Kawasan ini Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Ini untuk pengumpulan data dan implementasi hasil dan ruang kerja untuk tamu perusahaan. Ini untuk pengolahan datanya. Kemudian penelitian ini dilangsungkan, ini lebih baik jangan dilangsungkan, tapi dilaksanakan pada tanggal sekian hingga sekian. Seperti itu ya. Ini diganti dilaksanakan. Nah, apakah seluruh penelitian ini dilakukan di ruang kerja untuk tamu perusahaan A? Kan tidak semerta-merta seperti itu. Anda kan juga bisa mengolah data di lab, di kampus dan sebagainya. Jadi jelaskan semua tempat yang Anda gunakan ketika melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan. Berarti ini harusnya 3.3 ya. Ini harusnya ada kalimat pengantar dulu. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini dirumuskan dalam kata-kata saja karena sebenarnya cukup sederhana. Misalkan ini dikelompokkan pengambilan data, ini kan disatukan pengambilan data dalam kurung kertas HVS, A4, kamera, ponsel dan sebagainya. Kemudian atau dibalik ya, alat tulis berupa pena, kertas HVS A4 dan kamera ponsel dan spesifikasi 25 megapiksel dalam kurung untuk pengambilan data. Seperti itu ya. Tapi dirumuskan dalam poin kalimat saja, kalimat dan poin-poin. Kalau untuk detailnya detailnya sudah oke. Data historis kecelakaan kerja 2016 sampai 2021. Bahan pengambilan data. Nah, ini yang di sini tuh alat dan bahan. Jadi kalau ini kan data historis kan data ya, data yang Anda cari, data yang Anda akan peroleh. Jadi ini bukan alat untuk melakukan penelitian. Ini adalah data yang digunakan. Beda ya. Jadi ini tidak perlu data kuesioner. Nah, seperti ini tidak perlu, data itu tidak perlu. Jadi lebih mengarah ke alat, bisa hardware dan software seperti itu. Oke. Kalau ada bahan bisa dikelompokkan sendiri, bahannya apa. Biasanya kalau bahan itu untuk penelitian yang sifatnya eksperimen, itu biasanya menggunakan bahan, misalkan menggunakan zat hidroksi apatit, atau misalkan kalau misalkan tes bahan bakar ya menggunakan bahan bakar pertalit atau menggunakan apa dan sebagainya. Seperti itu ya. Kalau bahan biasanya lebih ke yang sifatnya eksperimen. Oke, itu untuk alat dan bahan, tapi tetap dibuat poin-poin saja. Maksudnya poin-poin itu alat dan bahan itu menjadi poin tersendiri. Kemudian ini karena cukup simple, itu dipaparkan dalam kalimat saja. Oke. Kemudian metode penelitian. Identifikasi bahaya dan analisis resiko pada area produksi bagian assembly ini di perusahaan A menggunakan metode Hirak. Oke. Nah, untuk flowchart itu ini sebenarnya masing-masing pembimbing mungkin nanti akan berbeda ya. Ada yang pembimbing yang meminta memasukkan seperti observasi lapangan, kemudian jadi sebenarnya gini, ada yang namanya proposal dan ada yang namanya laporan penelitian. Kalau proposal itu kan sebenarnya Anda sebelum membuat proposal itu kan Anda melakukan
melakukan kegiatan terlebih dahulu kan, seperti observasi awal, membuat latar belakang, rumusan masalah, membuat tujuan dan sebagainya. Nah, itu ada yang meminta di sini ditampilkan, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu biasanya yang ditampilkan di flowchart atau di alur penelitian itu hanya yang akan dilakukan setelah proposal jadi. Paham ya maksudnya ya? Setelah proposal jadi itu baru apa yang akan dilakukan setelah proposal jadi untuk melakukan riset. Itu yang dipaparkan di flowchart. Jadi ada dua tipe. Saya ulangi lagi. Ada dua tipe. Yang pertama itu biasanya ada yang meminta seluruh tahapan penelitian itu dimasukkan. Jadi mulai dari membuat latar belakang, identifikasi awal, kemudian membuat rumusan masalah, tujuan dan sebagainya itu ditampilkan. Tapi ada juga yang cukup menampilkan apa yang akan dilakukan setelah proposal disetujui atau setelah pembuatan proposal, seperti itu. Biasanya ya setelah pembuatan proposal itu kan pengumpulan data, pengolahan data, kemudian nanti kalau ada validasi, pengujian data dan sebagainya. Nah, nanti itu ya berarti opsional saja. Nanti misalkan sementara kita gunakan yang setelah pembuatan proposal saja. Jadi apa yang Anda tulis nanti di mata kuliah ini Anda tulis yang setelah pembuatan proposal saja. Apa yang akan Anda lakukan setelah proposal itu disetujui. Jadi tidak perlu memasukkan latar belakang, tujuan penelitian, membuat rumusan, itu tidak perlu. Data yang dikumpulkan itu juga hanya data yang dibutuhkan di penelitian tersebut, seperti profil perusahaan, data tentang perusahaan, itu tidak perlu. Jadi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah saja. Nah, seandainya nanti ketika Anda KP, itu bisa Anda konfirmasi dulu ke pembimbing. Ketika Anda sudah memasuki membuat metodologi, nanti ya dimasukkan mau tipe yang mana. Tapi di mata kuliah ini nanti kita lebih fokus saja. Yang ditulis di sini hanya kegiatan atau proses setelah proposal Anda disetujui. Jadi setelah proposal itu Anda mau ngapain. Nah, seperti itu. Jadi ketika proses pembuatan proposal tidak perlu dimasukkan ke flowchart itu ya dalam mata kuliah ini. Jadi nanti tidak perlu memaparkan seperti membuat latar belakang, membuat rumusan masalah dan sebagainya, tidak perlu. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada survei lapangan dan studi literatur. Nah, ini tidak perlu karena ini sudah dilakukan di proposal. Tapi nanti ketika pembimbing Anda waktu KP atau TA menghendaki ini untuk ditampilkan secara lengkap dari awal sebelum pembuatan proposal hingga selesai, itu juga tidak masalah. Nanti bisa Anda tambahkan. Tapi di sini ini di mata kuliah ini tidak perlu. Jadi cukup apa yang akan Anda lakukan ketika proposal jadi dan apa yang akan Anda lakukan. Survei lapangan itu sebenarnya relatif. Ada survei lapangan yang dilakukan sebelum membuat proposal dan ada survei lapangan, misalkan survei pendahuluan yang memang dilakukan setelah proposal. Jadi tergantung. Kalau survei lapangan atau pendahuluan itu memang dilakukan setelah proposal, ya tulislah di sini. Kemudian studi literatur itu jelas tidak perlu karena studi literatur sudah ditampilkan saat Anda membuat proposal. Jadi langsung kalau survei dibutuhkan ya tampilkan, kalau tidak langsung pengumpulan data saja. Tapi pengumpulan data di sini ini tampilkan secara lebih detail. Ini sudah lumayan detail dari segi data yang dikumpulkan apa saja. Tetapi lebih baik tetap dilengkapi dengan misalkan metode pengumpulan datanya seperti apa. Misalkan data yang dikumpulkan itu nanti dikurung saja. Nah, di sini ini nanti dikurung saja. Jadi misalkan seperti ini, pengumpulan data. Nah, yang pertama pengumpulan data itu dengan metode apa pengumpulan data? Seandainya Anda menggunakan wawancara, kuesioner, kemudian nanti dilanjutkan dengan apa, ya berarti Anda tampilkan semua metode pengumpulan data dan urutannya seperti apa. Nah, coba kita lihat di sini. Di teori kemarin. Nah, di teori kemarin ini juga ada survei pendahuluan ya. Nah, ini berarti survei pendahuluan di sini ini memang dilakukan setelah proposal disetujui.
Itu memang ada survei pendahuluan. Nah, sebenarnya ini kan pengumpulan data juga kan, menyusun kuesioner, pengumpulan data tingkat kepentingan atribut. Nah, seperti ini. Jadi ketika data yang dikumpulkan berbeda, ini dibuat berbeda itu lebih baik karena akan lebih detail. Nah, lebih baik lagi ketika data yang dikumpulkan itu dalam kurung di sini disertakan data apa yang dikumpulkan. Nah, seperti itu. Atau seperti ini juga boleh, pengumpulan tingkat kepentingan atribut produk. Berarti data yang dikumpulkan adalah tingkat kepentingan atribut produknya, seperti itu. Oke. Kemudian kalau ada pengujian, ya nanti sertakan juga di flowchart apakah data itu perlu diuji dulu atau langsung digunakan. Itu tergantung dari metode yang Anda gunakan. Seperti ini misalkan untuk metode KFD atau metode yang digunakan di sini, ini akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, kotak itu artinya adalah proses. Jadi pengujian itu adalah suatu proses. Jadi pengujian jangan di sini, jangan di belah ketupat, tetapi diletakkan di kotak ini, karena itu merupakan proses. Nah, kemudian belah ketupat ini kan artinya tuh sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan apakah datanya valid, apakah datanya reliable. Jika tidak, nanti mau diapakan. Jika iya atau valid dan reliable, akan diapakan, seperti itu. Jadi jangan ada proses di belah ketupat, tetapi belah ketupat itu suatu kondisi yang harus di kondisi opsional. Kalau dia oke seperti apa, kalau tidak oke seperti apa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini biasanya ada tanda tanya di sini. Nah, ini juga contohnya. Ada kontradiksi. Nah, kalau ada kontradiksi dia akan lari kemana, akan diapakan. Kemudian kalau misalkan tidak ada kontradiksi, akan dilanjut kemana, seperti itu. Biasanya di sini dilengkapi dengan tanda tanya. Nah, ini silahkan ini dicermati lagi metode yang Anda gunakan. Apakah metode itu memang tidak ada pengujian atau sebagainya yang membutuhkan opsional seperti belah ketupat seperti ini. Ini ya, pengumpulan datanya nanti dijabarkan lagi data yang agar nanti prosesnya bisa lebih detail. Nah, data di sini ini sepertinya tadi ada contoh. Nah, ini pengumpulan data. Nah, ini kayak profil seperti profil perusahaan, struktur organisasi, ini tidak perlu. Jadi cukup di mata kuliah ini kita gunakan model yang cukup data yang dibutuhkan di penelitian saja. Seperti profil, struktur. Nah, kalau alur produksi itu tergantung ya, nanti digunakan di penelitian atau tidak itu tergantung metodenya. Tapi yang tidak berhubungan itu tidak perlu ditulis. Kecuali nanti pembimbing Anda itu menginstruksikan untuk ditulis secara lengkap dari pembuatan proposal, dari seluruhnya itu lengkap, itu juga tidak masalah. Tapi di mata kuliah ini tidak perlu ya. Kita gunakan model yang kedua. Oke, analisis dan pembahasan, kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini biasanya disertai dengan saran. Jadi tidak hanya kesimpulan saja. Kemudian analisa dan pembahasan. Ini kalau bisa dijabarkan lebih baik. Jadi yang dianalisa itu dari aspek apa saja, yang dibahas dari aspek apa saja. Seperti itu dijabarkan lebih baik lagi. Kemudian pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini itu dijadikan proses tersendiri, itu juga lebih baik agar nanti bisa lebih detail flowchartnya. Dan seandainya nanti di sini ada misalkan ya, identifikasi bahaya, analisis risiko, analisis pengendalian risiko. Misalkan ada opsional, ada bahaya, jika tidak seperti apa, kalau ada seperti apa. Itu juga kalau ada di sini kan ketika ini dijabarkan sendiri-sendiri itu nanti bisa diperdetail seperti itu. Nah, cermati lagi metode yang Anda gunakan, apakah proses pengolahan data di metode yang Anda gunakan itu sudah sesuai dengan flowchart yang Anda tuliskan di sini, yang Anda gambarkan di sini. Itu Anda cermati lagi. Kalau memang sudah, berarti sudah oke. Kalau belum, ya berarti tambahkan kurang apa. Itu silahkan Anda harus paham betul tentang metode yang Anda gunakan. Oke, terus kemudian kesimpulan. Oke ya, kesimpulan tadi dilengkapi dengan saran. Nah, seperti ini ya.
valid dan reliable, padahal ini belum ada proses sebelumnya. Data apa yang valid dan reliable itu kan tidak jelas. Jadi harusnya ada pengujian validitas dan reliabilitas dulu, ada satu proses. Kemudian kalau datanya banyak, kalau yang dicontoh ini datanya hanya data tingkat kepentingan atribut produk, berarti yang diuji apa ya? Yang diuji adalah data ini sudah pasti. Kalau seandainya datanya banyak dan yang diuji hanya salah satu, ya berarti nanti ada proses di sini, pengujian validitas dan reliabilitas. Itu nanti dalam kurung data apa yang diuji kalau ada data banyak. Kalau sudah, baru di sini ada pertanyaan data valid dan reliable. Kalau tidak seperti apa, kalau reliable seperti apa, seperti itu. Untuk pengujian itu biasanya di metode tertentu itu sudah dijelaskan apakah perlu pengujian atau tidak, dan sertakan alasannya kenapa harus diuji dan kenapa tidak perlu diuji. Itu biasanya ada teorinya tersendiri, tergantung jenis penelitiannya. Oke, kemudian untuk kita lihat flowchart yang lain. Nah ini ya, ini survei pendahuluan ini. Nah kalau ini kan untuk kepentingan proposal, jadi tidak perlu. Tinjauan studi pustaka juga tidak perlu, perumusan masalah tidak perlu, langsung pengambilan datanya saja. Tapi pengumpulan datanya nanti lebih ke detail, lebih didetailkan. Jadi per prosesnya, per proses apa saja. Misalkan Anda menggunakan 5 proses pengambilan data karena metodenya berbeda, ya berarti ini ada 5 juga, seperti itu. Itu lebih baik karena lebih detail. Sebenarnya disatukan seperti ini tidak masalah, asalkan antar proses ini tidak ada proses lain yang membutuhkan seperti percabangan seperti ini. Kalau ada itu kan nanti tidak akan terlihat prosesnya kalau disatukan seperti ini, tetapi ketika dipisahkan itu akan terlihat. Tapi kalau tidak ada proses percabangan, prosesnya langsung berurutan seperti ini saja tidak masalah. Analisis dan pembahasan, usulan solusi untuk meningkatkan kesimpulan dan saran. Oke. Oh iya, setiap gambar dan tabel itu silahkan diberi nama. Kalau tabel ya berarti namanya di atas atau judulnya di atas. Kalau gambar itu di bawah, dan ini diurutkan ya, babnya gambar keberapa. Kalau ini berarti bab 3 gambar ke 1, berarti 3.1 seperti itu. Nah, penjelasan di sini ini silahkan dibuat penjelasan yang runtut. Kalau bisa setiap proses atau setiap kotak itu satu paragraf agar lebih detail, itu lebih baik. Tetapi kalau misalkan ada yang bisa digabungkan dalam menjadi satu paragraf, itu juga tidak masalah. Yang penting Anda menjelaskan di sini secara runtut dan detail. Jangan ya dijelaskan yang bawah dulu, kemudian yang atas, kemudian yang bawah lagi, itu jangan. Kan namanya flowchart ya. Flowchart itu kan diagram alirannya dari atas ke bawah. Berarti penjelasannya harus runtut dari awal sampai akhir. Dan detail. Di sini sebenarnya sedetail mungkin, tetapi jangan terkesan terlalu banyak yang tulisan yang ditampilkan, karena nanti detailnya bisa diberikan di sini. Tapi misalkan diberi keterangan data apa yang diambil, metodenya seperti apa, itu tidak masalah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jadwal. Untuk jadwal penelitian itu sebenarnya hanya ada di proposal. Nanti ketika Anda membuat laporan, itu jadwal tidak ditampilkan atau dihilangkan. Kalau Anda membuat proposal kemudian menampilkan jadwal, itu kan berarti ada dua opsi juga. Kalau ini bebas ya, di metode kuliah ini juga bebas, mau Anda tampilkan jadwalnya itu dari proses yang sudah Anda lalui. Berarti kalau proposalnya sudah jadi, ya berarti dari awal sebelumnya seperti apa sampai nanti pembuatan karya ilmiahnya selesai, atau bisa juga jadwal setelah proposal sampai selesai. Itu terserah Anda mau pakai yang mana.
Kalau besok ketika KP atau TA ya gunakan sesuai dengan permintaan pembimbing seperti apa, karena nanti sifatnya bisa beda-beda. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya, ini bab 3. Ini harusnya 3.1, 3.2 dan seterusnya. Nah, penulisan ini misalkan di Perum Perindo. Nah, apakah nama Perum Perindo itu memang defaultnya harus semuanya besar seperti ini? Kalau memang semuanya default, jadi penulisannya memang harus besar seperti ini, memang namanya itu seperti itu, tidak masalah. Tetapi kalau tidak, ya berarti gunakan huruf besar kecil yang sewajarnya saja. Misalkan nama ya berarti huruf awalnya saja yang besar, P-nya ini dan P-nya ini. Tetapi kalau namanya memang huruf besar semua seperti ini, ya tidak masalah. Nah, ini bedanya apa? Studi literatur dengan identifikasi masalah. Kenapa logonya beda? Itu juga Anda harus bisa menjelaskan. Oke ya, ini nanti ikuti yang setelah proposal saja ya. Setelah proposal berarti identifikasi masalah, tujuan penelitian. Nah, itu tidak perlu. Nanti langsung data yang dibutuhkan apa saja. Pengujian validitas dan reliabilitas ini bisa disatukan karena biasanya menggunakan software yang sama atau proses yang sama. Jadi prosesnya pengujian reliabilitas dan validitas atau validitas dan reliabilitas, kemudian yang di dalam percabangan ini adalah apa ya, bukan indikator tapi hasilnya seperti apa. Ada kalimat tanya di sini. Kalau sudah valid seperti apa, kalau belum valid seperti apa. Kemudian percabangan itu ini berikan ke sini, ke panahnya, jangan ke sininya. Tapi ini tujukan ke panahnya, jangan ke prosesnya. Seperti itu. Ini apa ini metodenya? Nah, ini judulnya perbaikan sistem distribusi Perum Perindo. Nah, ini berarti yang kemarin belum direvisi ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ketika membuat judul itu apa yang harus ditampilkan di situ. Itu yang pertama, apa yang dilakukan. Jadi misalkan penelitiannya itu melakukan perbaikan sistem distribusi. Oke, berarti perbaikan sistem distribusi pada apa, metodenya apa, tujuannya apa. Jadi ini kurang, metodenya belum disebutkan di sini dan tujuannya juga belum disebutkan. Kalau untuk latar belakang ini ya sesingkat ini, jelas ini tidak usah dibaca pun pasti tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di teori kemarin. Jadi silakan diperbaiki dulu di pendahuluannya, di latar belakang masalahnya. Karena komponen latar belakang itu tidak sesingkat ini. Ada banyak, silakan nanti Pinky Andrian melihat lagi teorinya yang kemarin dan juga revisi bab 1 pendahuluan yang kemarin, disesuaikan kembali. Nah, kalau Anda menggunakan penulisan bentuk bab seperti ini, ketika Anda ganti bab, itu silahkan ganti halaman ya. Walaupun ini baru terpakai sekian, ketika ganti bab itu silahkan ganti halamannya, jadi halaman baru. Istilah asing dicetak miring. Kemudian ini sedikit review yang kemarin juga ya. Nih, penulisan nama di sini cukup nama belakang, jangan nama lengkap seperti ini. Atau kalau 2 penulis seperti apa, kalau 3 penulis seperti apa, sudah saya jelaskan kemarin. Jadi silakan direvisi dulu ini. Kemudian metode, ini sudah ada metode, ini tulis metode lagi, tidak perlu ya. Metode simulasi pada alat transportasi, ini metode apa? Metode itu biasanya sudah ada standarnya. Misalkan QFD, Kano, OEE, dan sebagainya, itu sudah ada sendiri. Jangan membuat metode sendiri sesuai kreativitas Anda, tapi gunakan metode yang sudah standar saja karena itu sudah teruji. Metode turun ke lapangan, nah ini bukan metode penelitian ini. Silahkan Anda perhatikan dulu teori yang kemarin dan juga pembahasan revisi yang kemarin. Seperti itu ya. Untuk detailnya silahkan perhatikan lagi yang kemarin. Untuk metode penelitian juga silakan ikuti revisi yang saya berikan tadi.
Oke, saya rasa secara garis besar seperti itu. Nanti silahkan tanyakan di grup, tanyakan di via WA, via ketua kelas, nanti biar ketua kelas yang menghubungi saya, dikumpulkan dulu pertanyaannya. Kalau ada yang masih ditanyakan, silahkan buat ini dengan sebaik mungkin ya, karena nanti kalau Anda membuat ini sebaik mungkin, apalagi kasusnya itu benar-benar kasus di perusahaan yang dapat digunakan sebagai KP, nanti ini akan membantu KP Anda atau membantu skripsi Anda. Anda tidak perlu mengambil data lagi, tidak perlu membuat latar belakang lagi dan sebagainya, tinggal copy paste dari pekerjaan Anda saat ini kalau ini sudah selesai. Jadi silahkan, agar nanti semua lancar, silahkan Anda kerjakan ini dengan sebaik mungkin. Saya rasa cukup sampai di sini. Untuk kisi-kisi UTS ya berarti semua yang sudah dipelajari dari awal sampai pertemuan ke-7 ini, materinya semua. Kemudian nanti sistemnya seperti apa, nanti sistem UTS-nya kita langsung, jadi UTS sesuai jadwal, jadwalnya kapan, Anda sudah siap dengan alat tulis, dengan laptop, smartphone, kemudian kuota yang memadai dan sebagainya, atau sumber internet yang memadai. Saran saya, seperti di awal pertemuan, silakan Anda siapkan 2 provider ya, paling tidak 1 untuk cadangan. Jika 1 nanti bermasalah, Anda dapat menggunakan provider yang cadangannya, agar nanti tidak ada alasan jaringannya error atau sebagainya. Siapkan 2 provider karena ini kemungkinan kuliah online-nya masih sampai Juli ya, masih sampai Juli. Jadi itu nanti akan tetap terpakai. Jadi tidak hanya untuk mata kuliah ini saja. Untuk ujiannya nanti sesuai jadwal, Anda sudah siap dengan semua peralatannya. Siapkan juga cam scanner ya. Cam scanner bisa diunduh di Play Store di HP Anda. Nanti begitu jam mulai ujian, Anda sudah siap, buka Classroom, download soalnya, baca petunjuknya, kerjakan di kertas. Kemudian nanti sampai waktunya berakhir, kemudian Anda scan dengan cam scanner, Anda upload ke Classroom lagi. Nanti ada waktu upload tersendiri, jadi perhatikan petunjuknya baik-baik. Oke, saya kira materi di pertemuan ini cukup. Silakan Anda persiapkan, Anda buat tugas Anda sebaik mungkin, dan antisipasi segala kejadian yang mungkin ketika ujian ya, dan persiapkan semuanya dengan baik. Oke, saya rasa cukup. Kuliah atau materi pada pertemuan ini saya akhiri. Salam.